Fatayat yaitu satu kaderisasi pemudi-pemudi Nahdlatul Ulama, mencetak kaderisasi pemudi Nahdlatul Ulama menjadi wanita yang betul-betul berguna bagi nusa dan bangsa, yang sudah barang tentu harus dimodali dengan pengetahuan yang memadainya. Apalagi sekarang ini sudah hampir tidak ada perbedaan antara wanita dengan seorang pria di dalam masalah kegiatan, krono ada gender, persamaan gender. Menurut dalam perkumpulan Nahdlatul Ulama, perkumpulan niku organisasi yang dulu itu namanya organisasi Nahdlatul Ulama, tapi sekarang diganti perkumpulan Nahdlatul Ulama. Yang dulu namanya PO, petunjuk operasi, petunjuk organisasi, sekarang namanya Perkum, petunjuk perkumpulan Nahdlatul Ulama. Di peraturan Perkum, peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama, bahwa semua banom Nahdlatul Ulama itu perangkat Nahdlatul Ulama. Karena perangkat Nahdlatul Ulama harus mendukung penuh kepada Nahdlatul Ulama ketika dibutuhkan, baik itu dari Ansor, Fatayat, Muslimat. Sehingga sekarang niki dari pengurus PB ada yang dari wanita. Kenapa? Karena walaupun dari wanita niki, karena dibutuhkan di dalam Nahdlatul Ulama, harus siap untuk membantunya. Yang ada Fatayat Nahdlatul Ulama bukan Nahdlatul Ulama Fatayat, Muslimat Nahdlatul Ulama bukan Nahdlatul Ulama Muslimat. Sehingga wong NU nggak bisa jadi Muslimat, nggak bisa jadi Fatayat, karena NU bukan Fatayat, NU bukan Muslimat, tapi Muslimat bagian daripada NU, Fatayat juga bagian dari NU. Makanya ketika ada kebutuhan dari NU ya harus mendukung. Walaupun ketika merumuskan tentang wanita masuk di dalam Nahdlatul Ulama ini kemarin waktu di sidang persiapan 1 abad dan rapat gabungan Suriah dan Tanfidiyah, itu menjadi hal yang sangat ulet, yang membicarakan berapa wanita yang boleh dimasukkan, berapa jumlahnya yang boleh dimasukkan dalam perkumpul abadu jamiah atau dalam pengurus Nahdlatul Ulama. Ini masih terjadi bentuk tarik ulur dari para kiai-kiai, yang akhirnya keputusannya ya wanita itu tidak boleh menjadi pengurus Nahdlatul Ulama kecuali dibutuhkan. Jadi kecuali sangat dibutuhkan. Nah, lalu karena dibutuhkan, berapa ukurannya? Ya sekedar yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu fleksibel tapi sulit menjadi pasal karet. Namun dibatasi untuk Dewan Harian Suriah tidak membutuhkan muslimat, tidak membutuhkan wanita. Berarti Dewan Harian Suriah tidak boleh dari wanita. Dan Ketua Umum, Sekretaris Umum, serta wakilnya, Bendahara Umum serta wakilnya tidak boleh dari wanita. Nah, jadi sehingga tidak membutuhkan wanita. Akhirnya wanita dibutuhkan boleh, tapi di selain yang disebutkan di atas. Misalnya entah itu wakil ketua
berapa dan seterusnya, sekretaris berapa seterusnya itu masih diperbolehkan, boleh menjadi mustasyar, boleh menjadi akwan. Jadi oleh umpama dadi akwan pembantu suriah utawa mustasyar itu diperbolehkan untuk wanita. Jadi catatani karena menjadi perangkat Nahdlatul Ulama maka harus mendukung semua yang dibutuhkan oleh Nahdlatul Ulama sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Nahdlatul Ulama. Selain itu, ya tugasnya untuk meningkatkan program sendiri masing-masing kalau Fatayat, yaitu di dalam masalah kewanitaan yang urus pemudaan, pemudi atau Fatayat pemudi Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah saya tadi mendengar dari program-programnya sangat baik sekali. Nah, di dalam meningkatkannya itu di mana, dari apa? Yang jadi tujuan pokok Jamiah Nahdlatul Ulama itu jamiyah diniyah, bukan jamiyah iktisadiyah, bukan jamiyah sia-sia. Di Jamiah Nahdlatul Ulama itu jamiyah keagamaan, bukan jamiyah iktisadiyah yaitu ekonomi, bukan jamiyah sia-sia yaitu siasat politik, dan bukan yang lainnya. Makanya jangan kelolaan panjenengan gampang melibatkan kita dalam politik. Orang oleh melok politik praktis. Ini yang perlu diangen-angen karena kembali kepada kita itu semuanya. Tapi kita harus berpolitik. Jangan ikut politik praktis, tapi kita harus berpolitik. Sebab orang yang tidak berpolitik akan dimangsa dimangsa oleh politik. Selain gampang oleh politik akan dipolitiki. Cuman politik kita harus cerdas sekarang ini. Jangan politik bagaimana cara kita mendapatkan proposal, bagaimana cara kita mendapatkan bantuan, tidak, tapi bagaimana mereka membutuhkan kita. Ini yang paling penting. Jadi kita itu warganya banyak, warganya kuat, 50% lebih, maka harus programnya politik. Bagaimana pemerintah merasa membutuhkan kita tanpa kita akan lari. Padahal pemerintah tanpa dukungan Nahdlatul Ulama tidak akan pernah bisa berjalan. Oleh karenanya dari ini para Fatayat juga muslimat harus banyak mengambil atau banyak menjemput bola yang hubungannya dengan program-program pemerintahan. Jadi yang melaksanakan adalah Fatayat dan muslimat seperti contoh saja yang dananya juga besar, Posyandu. Nah ini harus bisa lobby. Nanti jajannya itu dari Fatayat. Ini kan lumayan, atau Fatayat atau dari muslimat. Tapi harus dari kita, jangan sampai ditangani oleh mereka. Ini jajan itu juga biayanya besar sekali ini anunya. Jajan-jajan yang akan diberikan kepada anak-anak ini harus kerjasama dengan Fatayat, dengan kerjasama dengan muslimat. Jangan hanya kita politik bagaimana cara kita mendapat proposal, itu politiknya orang yang nggak cerdas. Tapi bagaimana kita bisa bekerja sama dengan pemerintah di dalam masalah yang semacam itu. Nanti kalau ada bantuan kepada masyarakat, nah ini bagaimana Fatayat muslimat ini nanti bisa bergerak untuk menjemput. Kemudian kita kembalikan sebenarnya kalau kita kita kembali kepada sejarah Nahdlatul Ulama, sebelum terbentuk Nahdlatul Ulama masih terbentuk menjadi Nahdlatul Tujar dan Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon terus Nahdlatul Tujar. Dan akhirnya Nahdlatul Tujar terus Nahdlatul Wathon kemudian Nahdlatul Ulama. Yang sudah barang tentu ini harus dijabarkan. Berarti Nahdlatul Ulama itu yang diurusi satu dari Nahdlatul Tujar ngeniku
kebangkitan kewirausahaan. Berarti bagaimana kita mengatur wirausaha ini bisa menjadi bersatu dan bisa ditangani oleh perkumpulan Nahdlatul Ulama, entah itu banomnya diantaranya bisa bekerja sama. Kedua, dalam masalah hubul waton, dalam masalah Nahdlatul Wathon kebangkitan nasional, berarti kebangsaan, yang sudah barang tentu NU serta banom-banomnya harus sudah bisa menata tentang kepemerintahan. Berarti bagaimana ini meningkatkan teknokrasi Nahdlatul Ulama. Ini sistem pemerintahan Nahdlatul Ulama. Masya Allah, Nahdlatul Ulama ini pemerintahnya persis dengan pemerintahan besar niku bunang, karena memang penduduknya sangat besar. Nah, di dalam hubungannya dengan persatuan itu saja, persatuan atau meningkatkan wirausaha. Nah, ini usaha apa yang perlu ditangani? Ini kalau usaha apa yang perlu ditangani, kita harus bisa menyebut bola, harus bisa paham yang ditangani, yaitu yang menjadi sarana untuk kehidupan, yang menjadi kebutuhan pokok kita bisa menjadi hidup. Sebab kebutuhan manusia itu secara global hanya dua, yaitu kebutuhan akhirat dan kebutuhan dunia. Sedangkan kebutuhan dunia itu menjadi mazru'atul akhirat. Tidak mungkin kita bisa datang kepada akhirat tanpa melewati mazru'ah, tanpa melewati dunia. Sedangkan kebutuhan dunia, kebutuhan di dunia untuk menjadi negara yang menjadi teknokrasi, menjadi negara yang tertata, pemerintahan yang tertata, ini membutuhkan dari tiga hal. Tiga hal niku, yang pertama kebutuhan pokok, yang kedua penyupli, yang ketiga mutamim, penyempurna. Nah, ini yang nanti menjadi sasaran kita untuk meningkatkan di dalam wirausaha. Nah, yang pokok itu ada empat. Nah, yaitu siji urusan sandang, nomor loro urusan pangan, nomor telu urusan papan, nomor papat urusan siasah pengaturan. Ini teknokrasi ini ini. Nah, sandang, pangan, papan ini yang tidak bisa dipisahkan. Ini kita harus bisa menjemput bola. Di dalam masalah sandang ini merupakan kebutuhan masyarakat, kebutuhan dari masyarakat kita yang tidak bisa lepas dari pakaian, nggak bisa. Ini bagaimana kita bekerja sama untuk mengurus dalam masalah sandang ini, dan nanti di dalam sandang ya mutamim, penyempurna, termasuk setidaknya ya iso nangan-nangani benih apa yang hubungannya dengan pakaian. Ini semuanya potensi kita atur. Bagaimana kita mendidik teman-teman kita bisa jahit, bagaimana kita melatih teman-teman kita bisa obros dan bisa mengorder dan sebenarnya apa sih obros? Obras. Ah ya, obras. Mboten paham kula ngene. Lah niki ditangani niku sing urusane niku. Nah, kita butuh pelatihan yang semacam itu, kader-kader yang semacam itu. Itu papan, aku sandang. Nanti papan juga demikian. Bagaimana kita setidaknya kalau untuk yang pokok untuk papan gini ku Pak wong lanang, termasuk cara pertukangan, cara bikin rumah, cara bikin banon, foto dan lain sebagainya, itu perlu ditangani oleh Nahdlatul Ulama. Cuman untuk patayat ya yang mutamim atau yang muhayyib mutamim itu seperti ya korden, korden, terus bareng ngono perhiasan-perhiasan di dalam kursi dan wes niku macam-macam. Ini kita melatih yang semacam itu nanti. Khususnya pas akan hari raya itu sangat dibutuhkan yang kuat
Nah ini kita koordinir yang semacam itu, Masya Allah, nanti akan bisa menjadi negara besar. Nah, jadi bukan kita negara di dalam negara, enggak, tapi kerjasama dengan negara, kebutuhan-kebutuhan negara kepada rakyat, kita bisa mencupli yang semacam itu. Ini dulu penggawean kita ini saya koyok koten niku anu nih. Apalagi tantangan tahun depan ini Masya Allah luar biasa. Kalau kita tidak pinter akan dipinteri, kalau kita nggak cerdas akan dicerdasi. Ini. Kemudian niku kalau saya contohkan hanya sederhana yang semacam itu, sederhana nih ngoten. Itu kembangkan yang hubungannya dengan masalah papan, berarti yang ada hubungannya dengan rumah tangga dan seterusnya. Nah nanti yang ketiga yaitu pangan. Pangan ini malah kurang gitu nih. Jadi pangan ini nanti hubungannya kita makanan pokok, kalau bisa mengkoordinir kebutuhan patayat, kebutuhan muslimat dengan koperasi yang ditangani oleh Nahdlatul Ulama, oleh kita, Masya Allah. Wah itu nanti luar biasa karena semuanya membutuhkan itu, tidak akan pernah hidup tanpa makan. Mulane sing banser sing jare siap mati, saya siap tapi gak siap luwe. Mulane perlu disegani kabeh. Enggak disegani kaliren kabeh. Patayat gak disegani ya kaliren. Ya, dan ini perlu sing urusan dengan semacam itu. Terus hubungannya dengan pangan, itu nanti umpama kita iso nyupri wisane uyah ngono tok pun luar biasa kok. Uyah niku tok niku pun jutaan. Niku gawe menghidupi organisasi kita itu cukup. Makanya kalau kita politik dengan tujuan untuk mendapatkan proposal sangat rendah sekali. Tapi kita harus bisa menjemput dari pemerintah semacam itu. Tapi bagaimana kita bisa menghidupi organisasi kita? Ini loh. Uyah ngoten tok niku pun luar biasa. Nah, mari niku tok. Apa maneh itu nanti yang hubungannya dengan yang lainnya ya mbok mrijo, mbok tumbar utawa brambang bawang bisa nyupre yang semacam itu. Brambang bawang kita tangani saja, tidak usah kita melakukan hanya kerjasama nama itu aja. Wah itu sudah pemasukan yang luar biasa. Nah, dan keuangan di dalam Nahdlatul Ulama, di dalam kita ini luar biasa sekali. Tapi karena nggak pernah ditulis, nggak pernah dilaporkan, sehingga seakan-akan NU itu tidak punya dana, nggak punya duit. Padahal luar biasa. Kalau Muhammadiyah itu sih ada aku kaya NU. Tapi sekarang ini yang muncul kekayaan itu hanya Muhammadiyah. Kalau NU tidak punya apa-apa. Kenapa? Nggak pernah terbukukan saking ikhlasi. Nah, bahkan kalau nggak percaya ini seperti lambang Nahdlatul Ulama itu loh. NU niki 1 abad. NU niki setahun ini berarti tanggal 16 Rajab depan ini 1 abad. Tapi logo Nahdlatul Ulama itu belum pernah didaftarkan dalam Menkumham. Aneh. Nah, ini saking aneh ya, punya logo semacam itu tapi daftar di Menkumham itu tidak ada. Akhirnya kemarin saja masih kesepakatan rapat bahwa kita dari Syria menyarankan dan menugaskan Tanfidiyah untuk mendaftarkan logo Nahdlatul Ulama. Gila malahnya si logo ini 1 abad baru akan didaftarkan. Kenapa? Karena dulu tidak ada masalah. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menggunakan logo Nahdlatul Ulama tapi namanya diganti Nahdlatul Ummah, Nunut Urip, Lensak Penunggalane katanya, Nuju Utomo. Jadi akhirnya kita tidak bisa untuk menuntut. Kenapa? Ono NUGL barang kita nggak bisa menuntut. Kenapa? Gak punya undang-undangnya sebab belum pernah terdaftar. Itu aneh kan. Nanti pasaran yang sepele tapi tidak diurusi, ya akhirnya menjadi semacam ini. Ini. Lah, setidaknya nanti bisa nangani pokok, yaitu nangani yang mutamin, atau muhayyik yang penyepele, atau yang mutamin itu yang menyempurnakan ya seperti yang muhayyik seperti ompreng. Kita duwe napa niku namine
toko kelontongan, toko sing pecahan, ini Bu luar biasa. Karena kita belanja kepada milik kita sendiri dan hasilnya juga kita untuk menghidupi kita sendiri. Kalau seperti itu nanti kita akan betul-betul menjadi perkumpulan yang kuat, sehingga kalau ada orang tidak mengikuti kita akan terkucil. Akan terkucil. Ini kalau semacam kita bisa melakukan yang semacam ini. Nah, ini tugasnya Patayat dan tugasnya Nahdlatul Ulama untuk jangka ke depan yang semacam itu, yang begitu krusial dan begitu banyak menjadi tugas-tugas kita. Ini diantara nih sing urusan hubungannya dengan kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu urusannya yang ditangani usaha apa? Seperti tadi itu, usaha yang hubungannya dengan sandang, pangan, papan. Nah, sandang, pangan, papan ini kalau dijabarkan pun sak brek-brek, dan itu tidak bisa lepas dari kebutuhan kita dan Nahdlatul Ulama. Namun kenyataannya berkali-kali NU ketika bisnis akhirnya menjadi gulung tikar karena saling kepentingan sendiri. Makanya sebelumnya itu ditata bahwa semuanya harus niat khidmah. Jangan sekali-kali punya angan-angan saya di NU mendapatkan apa, tapi harus saya bisa apa di dalam NU. Saya jangan sampai mencari saya mendapatkan hasil apa, tapi harus saya berkontribusi apa kepada Nahdlatul Ulama. Ini diantaranya yang semacam itu kita sesalkan adalah beberapa pendidikan di mana pendidikan yang mestinya pendidikan itu milik Nahdlatul Ulama, asosiasinya kepada Nahdlatul Ulama, kepada Ma'arif, kemudian pindah. Bahkan yang sudah menjadi milik lembaga kadang-kadang ini bisa jadi hilang. Kenapa? Alasannya orang ngurusi lah gitu. Banyak sekali MMI di desa-desa itu sing mendirikan dulu Pak NU. Sing disikin loh, Pak NU juga wakafnya untuk Bapak NU kalau nih wong NU. Tapi setelahnya jadi akhirnya menjadi milik pribadi, milik perorangan, pengurus pribadi ini usah pirang-pirang padahal biar NU. Ini bisa terjadi yang semacam itu apa dan kenapa? Kadang-kadang sudah keluar dari Ma'arif. Nah, kalau kita menjadi orang NU, berarti kalau itu menjadi untuk kemajuan NU kita atas namakan NU, organisasi gak ngurusi, dari pengurus gak ngurusi, kita semuanya itu kewajiban untuk ngurus. Sampai jadi pengurus madrasah, jadi guru madrasah, itu ya pengurus NU yang bertugas ke pengurus madrasah itu. Tidak usah menunggu komando dari pengurus. Urusan pengurus itu urusan pribadi-pribadi. Pengurusnya itu nggak ada yang mau ngurusi dengan madrasah yang lain karena masing-masing punya madrasah sendiri. Makanya biasanya kalau sudah menjadi milik lembaga itu sulit untuk maju. Kenapa? Karena tidak ada yang majukan. Nah, kenapa dia majukan? Pengurus-pengurusnya nggak bisa membantu. Kenapa? Padha duwe dhewe-dhewe. Ini yang menjadi masalah di dalam Nahdlatul Ulama semacam itu. Jadi lebih cenderung untuk memperjuangkan miliknya sendiri daripada memperjuangkan miliknya lembaga. Sehingga tidak begitu diurusi di dalam masalah lembaga. Karena tidak diurus, akhirnya merasa tidak diurus oleh pengurus, akhirnya lebih mendingan keluar dari perkumpulan Nahdlatul Ulama. Ini ironi sekali. Dan lalu bagaimana? Ya kita harus betul-betul merasa kita di luar karena Nahdlatul Ulama bertanggung jawab untuk menjaga aset-aset Nahdlatul Ulama, baik aset hidup atau aset mati, baik itu bergerak atau tidak bergerak. Yang aset itu termasuk kader-kader semuanya, ini adalah aset Nahdlatul Ulama yang harus kita bina di mana saja kita berada, walaupun kita tidak menjadi pengurus, walaupun toh memang mengajak orang untuk berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama tanpa dimasukkan pengurus itu tidak mudah. Tapi insya Allah kalau memang kita punya peduli yang semacam itu, nanti janjinya akan ketemu dengan para ulama-ulama kita, para sesepuh-sesepuh kita Nahdlatul Ulama. Ini penting saya sampaikan di dalam mukadimah.
Nah, karena tugas saya mengajinya bukan ini, itu hanya sekedar mukadimah. Sekarang kita ngaji bab khat. Dan mu'alif